Hari ini saya akan membagikan tips untuk Anda, bagaimana Anda bisa punya tim sales atau Anda jika seorang professional sales bisa menjual jauh lebih efektif dan customer Anda jauh lebih banyak. Interesting kan? Dan ini saya ternyata pernah praktekkan. Karena dulu sebelum saya menjadi seorang pemilik bisnis dan bisnis coach, saya juga seorang sales. Waktu dulu saya pernah join di salah satu bisnis sales di mana saya harus menjual produk bisnis MLM, networking, which is good. Dan apa yang saya lakukan adalah saya paling banyak membawa orang ke kantor. Waktu itu kita ada pertemuan dan setiap hari tugas kita adalah setiap hari kamu harus bawa orang, harus bawa orang. Oke? Di antara tim yang lain, teman-teman saya yang lain, saya yang paling banyak bawa orang. Ya, tapi nggak closing, tapi nggak bisa jadi klien, nggak bisa jadi customer saya, karena saya tidak bisa melakukan sales dengan baik. Kalau rata-rata orang teman-teman saya dalam sebulan membawa 10 sampai 12, saya bisa membawanya sekitar 20 sampai 25 orang dalam satu bulan itu. Tetapi apa yang terjadi? Saya tidak pernah mendapatkan customer. Dan itu saya merasa, gimana ya sudah melakukan semuanya? Saya sudah coba sana sini, sudah lakukan ini itu, tapi tidak bisa dapat klien. Tapi saya lihat ada upline saya, dia seorang yang luar biasa. Dia santai-santai aja datang ke kantor, dia juga nggak bekerja lebih gimana banget. Setiap hari santai-santai, customernya banyak banget. Saya penasaran, saya tanya sama dia, namanya dia Jeff. Jeff, what you are doing? Kamu ngerjain apa? Kok bisa sih bisa dapat customernya begitu banyak? Gimana caranya? Nah, ternyata saya belajar dari Jeff. Inilah yang saya pelajari. Mudah-mudahan bisa membantu Anda. Ada 3 hal yang saya pelajari mengenai sales. 1, bedakan suspek dengan prospek. Waktu saya membawa orang datang ke pertemuan itu, semua orang-orang yang saya kenal, teman-teman yang saya kenal, saya bawa aja, saya ajak. Saya nggak tahu yang namanya prospek apa, yang namanya suspek apa. Pantesan saya nggak dapat customer. Akhirnya apa? Akhirnya setelah saya tahu, suspek adalah orang-orang yang mungkin mereka teman kita ataupun orang yang kita kenal, tapi mereka tidak butuh produk yang kita tawarkan ataupun jasa yang kita butuhkan. Mereka tidak punya kebutuhan itu. Mereka suspek. Tapi prospek adalah orang-orang yang punya potensi untuk bisa beli produk kita, punya potensi, punya kebutuhan untuk bisa memakai jasa kita. Itu yang kita harusnya fokus. Fokuslah ke prospek, bukan ke suspek. Karena seberapa banyak Anda ngobrol dengan suspek, Anda tidak akan dapat klien. Fokuslah ke prospek. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah Anda harus, paling penting adalah harus seni bertanya. Saran saya adalah, saya juga pernah mengalami, kok kayaknya susah banget jualan. Kok produknya susah? Kayaknya diskonnya kurang gede ya. Kayaknya orang nggak kenal, orang nggak tahu keunikannya apa dan sebagainya. Ternyata fokusnya bukan banyak kita bicara, fokusnya adalah banyak bertanya. Karena apa yang saya jalani adalah begini. Saya dulu pikir yang penting kita ngomong aja produknya bagus, ini nomor 1, ini keren, ini dari ini made in China, ini made in US, ini whatever. Itu namanya product pusher. Dan customer akan bilang, nanti saya pikir-pikir dulu, saya tanya ini, tanya itu, baru saya bikin. Dan mereka tidak bisa akan membeli produk Anda kalau Anda product pusher. Dan tips yang saya jalanin dan saya praktekkan, dan ini benar-benar works, adalah begini. Saya tidak akan membicarakan tentang produk saya ataupun jasa saya sebelum saya tahu mereka butuhnya apa. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya banyak nanya terus. Akhirnya saya tahu, oh inilah kebutuhan mereka. Inilah mereka butuhkannya seperti ini. Inilah problem yang mereka hadapi dan mereka lagi cari solusi. Nah, baru solusinya kita bilang pada mereka, Pak, daripada Bapak inilah solusinya. Atau mungkin mereka punya goal, punya impian itu ini. Nah, Anda berikan, ternyata Pak, untuk membuat Bapak goalnya tercapai, pakai produk saya. Jadi produk kita adalah solusi. Itu yang saya lakukan. Jadi jago bertanya. Nomor 3, percaya diri. Dan nomor 3, ini yang sangat penting. Sebagai seorang sales, kita harus percaya diri. Saya juga pernah ngalamin, saya nggak percaya diri. Ketemu sama customer, takut banget. Nanti ngomongnya gimana? Takut ini, takut ini. Apa yang kita takuti? Takut ditolak, takut dimarahin, takut dicuekin, takut, pokoknya semua takut deh ketemu customer dan kita nggak pede.
Apa yang terjadi begitu kita nggak pede? Itu seluruh body language kita jadi lemes. Jadi kayaknya nggak punya energi dan kita takut. Dan kita merasa kayaknya kita nggak mampu. Dan apa yang terjadi begitu kita ngobrol? Tidak ada value, tidak ada mereka bisa merasakan satu entusiasme yang tinggi. Mereka kenapa harus beli produk saya? Dan ini yang saya lakukan adalah bagaimana saya meningkatkan percaya diri. Saya lakukan self evaluation, lakukan pembacaan dalam diri. Saya bilang begini, I like myself, I like myself, I like myself, I like myself. Semakin sering saya bilang I like myself, I like myself, I like myself, lama-lama ketakutan saya semakin kurang dan semakin kurang. Dan saya lebih confident. Dan lakukan itu terus-terusan. Dan selain saya bilang pada internal diri saya juga lakukan practice and practice and practice. Ketemu lagi. Banyak itu yang kita hindari. Kita nggak mau melakukan prospecting karena kita takut ditolak, karena kita takut dicemooh, karena kita takut dan sebagainya. Jadi itu kita hindari. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang bisa meningkatkan skill Anda dalam menjual, meningkatkan kepercayaan diri Anda. Nah, inilah 3 hal penting yang saya lakukan untuk bagaimana seorang sales bisa meningkatkan income-nya mereka lebih tinggi dan juga jumlah customer-nya meningkat dengan simple 3 hal ini. Mudah-mudahan 3 tips ini bisa membantu Anda dalam skill penjualan Anda.